prosper people. I grow, and I glorify. Plus anointing people say, I grow, and I glorify. Boleh bersama bangkit berdiri, ucapkan pada kanan, kiri, depan, belakang Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Paskah, selamat beribadah. Selamat datang di gereja kita, di rumah kita. Senang bisa berjumpa dengan setiap Bapak Ibu Saudara tempat ini, maupun yang beribadah secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan, kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari siap untuk menyembah Tuhan dan bawa yang terbaik. Boleh bersama kita mengangkat tangan kita di pagi siang hari ini. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang hidup dan selalu memberi yang terbaik bagi setiap kami. Sungguh tiada yang lain selain ucapan syukur yang mau kami bawa di pagi siang hari ini. Dan biar Roh Kudus yang mengambil alih roh, jiwa dan tubuh kami, hati kami, pikiran kami. Dan kami mau mulai tabiskan ibadah Paskah yang dahsyat dan luar biasa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan saya untuk menyembah Tuhan, boleh bersama-sama kita katakan amin. Mari datang dengan ucapan syukur. Segalanya bagiku.
kita katakan hanya bagimu Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagimu Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sebab Yesus hidup,
bersama-sama angkat jempolnya di atas kepala. Boleh beri jempol itu pada kanan, kiri, depan, belakang Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik, amin. Dulu, sekarang, selama-lamanya Dia baik. Yang bersuka cita, lebih lagi bebaskan roh kita. Come on. Setiap kita yang percaya.
Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapa penggantiku? Boleh sambil melompat katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapa? Lebih lagi katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, malah dipatahkan. Sekali lagi umat Tuhan, sekali lagi katakan, Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapa tempat bagiku? Yesus hidup, Dia bangkit, malah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Katakan, engkau jadi lebih dari pemenang. Katakan, saya jadi lebih dari pemenang. Boleh bertepuk tangan di atas kepalanya. Katakan satu hatiku, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Mari deklarasikan kemenanganmu, ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Oleh apa? Oleh kuasa darahnya. Katakan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas dan tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, katakan, ku bebas kok. Ku bebas, bebas, bebas. Mari jemaat Tuhan satu hati katakan, hey, 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 hey. Ku telah, Dia tinggal. Boleh katakan pada kanan, kiri, depan, belakang, kau bebas, kau bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Kau bebas, bebas, bebas. Kau telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh apa? Oleh kuasa. Come on. Katakan, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Kuasa darahmu. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Aku bebas. Mana sorak-sorai yang buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Prosper people say, I grow, and I glorify. First anointing people say, I grow, and I glorify. Boleh beri senyum pada kanan, kiri, depan, belakang, Bapak, Ibu, Saudara. Engkau sangat dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Mari silakan duduk, Bapak sering berkati Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih.
kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu.
Segenap hati kita berkata, kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu. Mari bersama bangkit berdiri, segenap hati berkata, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu, ku kagumi dalam hati, Ya Tuhan, kasih-Mu tiada tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagian. Nyatakan sama-sama, tetaplah Allah selama-lamanya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Katakan sama-sama, selain Kau, selain Kau tiada yang lain. Yes. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi. Katakan, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Katakan, gunung batu
Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Engkau bangkit buat kami. Engkau hidup selama-lamanya. Yes, Kau dahsyat Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi hidup kami, memenuhi keluarga kami. Kebangkitan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami percaya selama kami hidup, kami mau terus mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi itu menjadi kehidupan, menjadi kenyataan dalam hidup kami. Kau nyata Tuhan. Terus Tuhan, hadirat-Mu manis kami rasakan. Kau indah Tuhan. Kau indah Tuhan. Makasih Tuhan. Buka hati lebar-lebar sama Tuhan siang hari ini. Siapa membuka hati, engkau akan dipuaskan. Siapa yang percaya, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Makasih Tuhan. Jamah hati kami, jamah hidup kami. Dalam nama Yesus. Yang siap untuk dilawat Tuhan, katakan sama-sama. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, baik luar biasa. Sebelum duduk, kasih salam kiri kanan, katakan selamat Paskah, Yesus membangkitkanmu, katakan seperti itu. Ya, Yesus membangkitkanmu, amin. Silakan duduk kembali. Senang sekali bisa melayani hari ini di PFA, di PTC dan rasanya pertama kali saya ibadah minggu di sini, bener ya? Di Bapak ya, bener ya? Pernah ya? Masa sih? Hari Minggu pernah? Baros sekali. Oh Baros, sini enggak? Ya. Sini belum. Sini waktu itu ibadah ulang tahun. Ya, bukan ibadah hari Minggu ya. Terakhir ke Baros itu jadwal kejepit tuh. Di antara jadwal-jadwal yang lain nyelip satu jadwal. Karena ketika Pak Agung minta tidak ada satupun bisa menolaknya. Jadi disisip-sisipin akhirnya bisa. Oke. Selamat Paskah buat semuanya. Amin. Kuasa kebangkitan Yesus nyata dalam hidup kita. Katakan amin. Ya. Saya kasih judul firman kita sama-sama siang hari ini. Sama-sama baca yuk. 3, 2, 1. Kuasa apa? Kebangkitan Yesus nyata dalamku. Jangan jadi Kristen cuma pengetahuan. Jadilah Kristen pengalaman. Jangan cuma tahu. Kalau orang cuma tahu renang, gak pernah akan jadi juara renang. Cuma tahu teori. Kalau orang cuma tahu resep masakan, gak akan pernah keluar masakan enak dari hidupnya. Karena gak pernah masak. Cuma tahu resepnya doang, gak kemana-mana. Hari ini, jangan cuma tahu, tapi alami. Yesus itu nyata, katakan amin. Jesus is real. Ya. Kita menuliskan di dalam Matius 28 ayat 6 dikatakan, ia tidak ada di sini, sebab apa? Ia telah bangkit sama seperti yang telah apa? Dikatakannya. Dari ayat ini kita tahu bahwa sebelum terjadi kebangkitan itu, Yesus pernah mengatakannya. Yang dahsyatnya Tuhan kita, kalau Tuhan berjanji pasti terjadi. Karena itu imanmu di dalam Yesus itu gak pernah sia-sia. Itu punya kekuatan. Kita menuliskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kamu percaya sama Dia. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan kata lain, karena Kristus dibangkitkan, maka kepercayaanmu itu tidak pernah sia-sia. Itu berarti itu akan mengubahkan hidupmu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan.
Ketika Yesus masih hidup, dia pernah membangkitkan 3 orang. Yang pertama adalah anak janda Nain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anaknya Yairus. Dan yang ketiga adalah Lazarus. Tapi yang menarik ini, yang pernah Yesus bangkitkan, mereka mati, bangkit jadi hidup kembali dong. Tapi setelah itu mati lagi. Betul? Tapi Yesus beda. Yesus mati, dia hidup selama-lamanya. Beda. Dia Tuhan, dia bukan manusia. Dia Tuhan. Itu membuktikan dia hidup selama-lamanya. Dan yang menarik, Tuhan gak cuma Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Tapi dia Tuhan yang menghidupkan setiap kita. Tuhan yang membangkitkan setiap kita. Dikatakan di dalam Yohanes 11, 25-26. Jawab Yesus, baca sama-sama yuk, 3, 2, 1. Akulah apa? Kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang apa? Yang percaya kepadaku, tidak akan apa? Mati selama-lamanya. Kuasa kebangkitan itu buat 2 jenis orang. Satu orang yang sudah mati, satu orang yang masih hidup. Ternyata di balik kematian jasmani itu ada kehidupan yang kekal. Tapi gak berhenti di sana. Ada orang yang kelihatannya masih hidup, tapi udah kayak orang mati. Semangatnya mati, sukacitanya mati, kreativitasnya mati, dikit-dikit pengennya mati. Masih hidup, tapi sudah kayak orang mati. Apapun kematian, Yesus bisa bangkitkan. Kita baca satu ayat dulu. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 42-43 dikatakan, begitu halnya nanti dengan orang-orang yang mati, yang apa? Dihidupkan kembali. Berarti di balik kematian dalam Yesus ada kebangkitan. Dengar ini. Makanya imanmu dalam Yesus itu gak sia-sia. Ada kehidupan kembali. Tubuh yang dikubur itu nanti, itu adalah tubuh yang bisa apa? Bisa busuk, benar ya? Kalau kita dikubur, tubuh jasmani ini bisa apa? Bisa busuk. Tetapi tubuh yang dihidupkan kembali adalah tubuh yang tidak bisa rusak. Puji Tuhan, gak bisa rusak, gak perlu skincare lagi. Puji Tuhan, suami jadi gak ada pengeluaran lagi nanti. Pada waktu tubuh itu dikuburkan, tubuh itu apa? Buruk dan lemah. Jasmani ini buruk dan lemah. Tetapi pada waktu ia dihidupkan kembali, ia adalah tubuh, sama-sama baca, yang bagus dan yang kuat. Nanti ketika engkau dihidupkan kembali dengan tubuh yang baru, bukan lagi tubuh yang ada sakit penyakit. Enggak, semua sudah selesai di atas kayu salib. Tubuhmu sehat, sempurna, kuat, bagus, mempermuliakan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi di sorga gak ada orang pincang, tangkap ini. Gak ada. Semuanya berjalan. Karena tubuh ini udah dikandung dosa. Udah banyak yang rusak. Tuhan gak mau kita tinggal dalam kerusakan itu. Makanya ketika tubuh ini suatu kali selesai tugasnya, kita dikasih tubuh yang baru. Dan cuma Yesus yang bisa melakukan itu. Karena dia kebangkitan, dia bisa membangkitkan kita yang mati. Dia mesti buka jalan dulu buat kita. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia boleh mati, tapi dia akan bangkit dan hidup kembali. Makanya bersukacita, masalah boleh banyak, bersukacita. Karena engkau tahu hidupmu nanti kemana. Ada hidup yang kekal buat kita. Amin. Tapi gak berhenti di sana. Buat orang yang masih hidup, bisa jadi hari ini semangat hidupmu sedang seperti orang mati. Orang tuh semangat hidupnya bisa mati karena apa? Karena masalah yang datang bertubi-tubi. Masalah anak belum kelar, udah kena masalah kesehatan, udah kena masalah keuangan. Lama-lama awalnya semangat, lama-lama juga
loyo juga. Kok masalah gak habis-habis ya Pak ya? Ada lagi yang semangat hidupnya pudar karena kehilangan orang yang dikasihi. Separuh jiwamu pergi sampai akhirnya kok gak punya semangat hidup lagi. Ada orang yang kehilangan semangat hidup karena banyaknya kegagalan dan kesalahan masa lalu. Dan akhirnya kegagalan itu menghantui dia. Udahlah rasanya aku gini-gini doang deh. Aku banyak gagal ya udah gini-gini doang. Bisa jadi semangat hidup itu pudar karena banyaknya perkataan yang pernah mengintimidasi engkau. Kamu ngaca, kamu tuh siapa, kamu punya apa. Udahlah gak usah kebanyakan mimpi. Bisa jadi ada orang di sini yang semangatnya pudar karena mimpi kebanyakan kok gak pernah jadi kenyataan. Ada juga orang yang gak punya tujuan hidup. Seperti mobil yang putar-putar gak ngerti mau kemana, akhirnya bensinnya habis. Gak punya tujuan hidup, akhirnya semangat hidupnya pudar. Dan rasanya pengen mati aja deh. Mendingan Tuhan segera cabut nyawaku selesai. Hey, kalau Tuhan belum ngomong selesai, artinya masih ada kekuatan Tuhan akan menopangmu. Kalau Tuhan ngomong belum selesai, artinya masih ada rencana besar Tuhan buat hidupmu. Apapun yang kau alami, masih ada kebangkitan dari Tuhan yang bisa membangkitkan engkau. Pernikahan yang hancur, Tuhan bisa bangkitkan hidup lagi. Sukacita yang pudar, damai sejahtera, apapun itu. Apapun yang rusak, apapun yang pudar, apapun yang udah mati. Di dalam Yesus ada kebangkitan. Pertanyaannya gini, bagaimana bisa mengalami kuasa kebangkitan itu? Siapa yang mau mengalami kuasa kebangkitan itu? Mau? Jangan cuma pengetahuan, pengalaman. Amin? Alami secara pribadi. Karena Tuhan mau pakai setiap Anda menjadi saksi-saksi kebesaran Tuhan, kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Harus ngalamin. Yang pertama, kalau engkau pengen ngalami kuasa kebangkitan itu, pertama, syarat pertama, harus percaya. Katakan saya harus percaya. Yohanes 11, 25, 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa apa? Berarti kalau nggak percaya bakal hidup apa enggak? Bukan karena engkau baik, ingat ini selalu. Bukan karena engkau punya pengalaman, enggak butuh itu semua. Yang dibutuhkan apa? Percaya. Percaya itu sesuatu yang berdasar. Harus ada landasannya. Soalnya kalau percaya tanpa pengertian, tanpa punya dasar, itu namanya nekat. Yesus suruh kita percaya sama dia. Dia punya dasarnya untuk ngomong itu. Yang pertama karena dia bangkit. Yang kedua karena ada saksi yang membuktikan kebangkitannya. Kalau gak ada saksi, orang ngomong doang, siapa yang mau percaya? Tapi kalau sudah ada saksi yang membuktikan dia benar-benar bangkit, berarti ini bukan cuma janji, bukan cuma dongeng, tapi ini fakta sejarah membuktikan. Kita kan sekarang lihat dasar apa yang kita bisa percaya. 1 Korintus 15, 3-8. Ini tulisan dari Paulus. Paulus ini orang pintar. Dia kalau nulis segala sesuatu tuh gak asal ngomong. Dia pembelajar yang luar biasa. Dikatakan seperti ini. Apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah yang sudah saya terima juga. Jadi apa yang dia yakini, ini sesuatu yang sudah menjadi fakta yang dia terima. Bukan cuma omongan doang, tapi ini fakta. Yang terpenting seperti yang tertulis dalam Alkitab. Saya menyampaikan kepadamu bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Bahwa ia dikubur. Yes, dia memang dikubur. Tetapi kemudian apa? Dihidupkan kembali pada hari yang ketiga. Itu juga tertulis dalam Alkitab. Saya memberitahukan juga kepadamu bahwa Kristus yang dihidupkan kembali, dia menunjukkan dirinya kepada siapa? Ada saksinya Petrus. Dan kemudian kepada, nah ini menarik ini. Kalau Anda baca Alkitab, di dalam kitab Matius, yang pertama kali tahu tentang kebangkitan Yesus, itu bukan Petrus. Tapi Maria Magdalena dan Maria yang lain. Tapi kok Paulus gak nyebut nama mereka ya? Menarik ya? Jadi gini,
Secara aturan orang Yahudi, sesuatu itu dikatakan benar sah kalau ada saksi dari 2 orang laki minimal. Jadi saksi wanita itu tidak bisa diperhitungkan di zaman itu. Makanya Paulus langsung nyebutnya siapa? Yang pertama kali ditunjukkan itu siapa? Petrus. Dan kemudian juga kepada ke-12 rasul. Jadi ini sudah melebihi kuota dari yang dibutuhkan untuk mengatakan bahwa apa yang dituliskan ini fakta. Bukan dongeng. Lihat lanjut lagi slide berikutnya. Ini lebih luar biasa lagi. Setelah dia tunjukkan kepada Petrus dan ke-12 rasul, ya, ke-12 muridnya di sini dikatakan, Yesus berikutnya apa? Dia menunjukkan kepada siapa? Diri pula kepada lebih dari berapa? 500 pengikutnya sekaligus. 2 aja cukup, tapi kenapa Tuhan mau menyatakan itu? Karena Tuhan tuh tahu manusia tuh susah buat percaya. Sekalian deh dibuktikan 500 lebih sekaligus. Di sini ditulis kebanyakan dari orang-orang itu masih hidup sekarang. Hanya beberapa orang itu sudah meninggal. Sesudah itu Kristus masih menunjukkan dirinya lagi. Kepada Yakobus dan kemudian kepada semua rasul. Terakhir sekali ia menunjukkan diri kepada saya juga. Hari ini imanmu di dalam Yesus tidak pernah sia-sia. Dia benar kebangkitan itu. Dia membuktikan kebangkitannya. Artinya barang siapa percaya kepada Yesus ada kebangkitan di dalam hidupmu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Percaya itu artinya, tadi pertama percaya itu mesti ada dasarnya, bukan nekat. Percaya itu artinya tidak memungkiri fakta, tetapi di balik fakta Tuhan bisa bekerja. Hari ini jujur aja keadaan sama Tuhan, gak apa-apa. Kalau hari ini kau sakit, akui sakitmu. Gak perlu tutupi, tapi di waktu yang sama, akui Tuhan bisa sembuhkan saya. Hari ini akui kalau mungkin kau dalam kondisi yang sedang terpuruk. Kau sedang dalam kondisi yang lemah. Kau sedang dalam kondisi yang berantakan secara keuangan, keluarga, ataupun hal yang lain, kesehatan. Apapun juga itu. Tapi di waktu yang sama orang yang beriman akan berkata, sekalipun aku kondisiku seperti ini, tapi aku percaya Tuhan bisa hidupkan aku. Tuhan bisa sembuhkan aku. Tuhan bisa pulihkan aku. Itu namanya percaya. Tidak memungkiri fakta, tapi di balik fakta Tuhan bisa bekerja. Namanya percaya, itu nyerah, berserah, bukan maksa. Kalau Anda, misalnya ada orang ngajak Anda makan, misalnya revival ngajakin saya makan, saya gak tahu jalan di Bandung dengan bagus. Dia manggil saya, Kak, yuk ikutan makan yuk, kakak bawa mobil, aku bawa mobil. Kakak ikutin aku ya, supaya bisa sampai tempat makan ya. Kalau saya percaya sama dia belok kanan, saya harusnya juga ikut belok mana? Belok kanan, nyerah, betul? Namanya percaya itu berserah, bukan memaksa. Kalau engkau percaya Tuhan, nyerah aja sama maunya Tuhan. Tuhan itu pasti menuntun kita di jalan yang benar. Jalan yang benar memang gak selalu enak, tapi itu jalan yang terbaik buat kita. Suatu kali saya pernah diajak makan ke Kota Luwuk. Kak, ada tempat makan enak. Tapi ini jalannya memang rada gak enak. Gak apa-apa? Gak apa-apa sikat, bener. Ketika besok paginya, pagi-pagi kita ke tempat makan itu jalannya udah ke arah gunung ternyata. Berkelak-kelok, pusing, kadang-kadang bisa bikin pusing itu jalan. Sempit, habis itu ada jalan yang banyak bebatuan dan segala macam. Saya ngomong ini bener jalannya kok gak sampai-sampai. Dari tadi kita lihat kiri kanan, cuma aku lihat rumput kiri kanan, kapan nih sampainya nih. Tapi akhirnya kita ngikutin aja sampai satu titik. Berhenti di satu rumah. Loh, kok rumah kok gak ada tulisannya? Loh Kak, percaya aja itu tempat makannya. Dan ternyata bener. Ketika saya masuk ke sana, itu namanya B2. Karismatik semua, habis dibaptis mereka. Dahsyat. Dan benar ketika saya makan, langsung bahasa roh saya. Luar biasa. Tempat yang benar, jalan yang benar, memang
memang gak selalu enak, gak selalu nyaman. Tapi itu akan menuntunmu ke tempat yang terbaik. Caranya Tuhan bisa jadi bukan caranya kita loh. Gak usah paksa Tuhan, nyerah aja. Bukan kehendakku yang jadi, namun kehendaknya Tuhan yang terjadi. Katakan amin. Saya kalau ingat hidup saya, kadang-kadang Tuhan kau mesti ngelewati berapa kali bisnis gagal. Mesti ngalami harus jadi staf dulu di gereja selama 5 tahun. Mbok ya langsung aja gitu kan enak ya. Tapi Tuhan tuh tahu yang terbaik buat kita. Dibentuk dulu karakternya. Dibentuk dulu, dikoneksikan sama ini dan itu dulu. Sampai semuanya siap, baru dikasih kepercayaan. Udah nyerah aja sama Tuhan. Ada satu ilustrasi yang sederhana, coba lihat gambar berikut ini. Ini adalah makanan yang paling disukai bapak-bapak. Terutama jam 11 ke atas. Ini godaan biasanya. Pencobaan bapak-bapak salah satunya ini nih. Ya, gak bisa tidur akhirnya ujungnya masak mie goreng. Makanya sekarang bapak-bapak kenapa hamil? Nah itu gara-gara tiap hari makannya kayak gini nih. Campur nasi putih lagi. Telur double porsi lagi. Habis nonton bola. Apalagi. Mie goreng. Cara masaknya harus namanya mie goreng ya digoreng toh ya. Betul gak? Namanya juga mie goreng, harusnya digoreng, tapi pabriknya nulis cara masaknya direbus. Jangan ngeyel. Kalau kita coba goreng jadinya hangus, jadinya nggak enak, betul? Pabriknya sudah punya cara untuk membuat mie ini jadinya enak. Jangan ngeyel sama apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan hari ini suruh engkau sesuatu, taatlah. Di balik ketaatanmu ada kebangkitan yang Tuhan sedang mau nyatakan. Udah, jangan ngatur-ngatur Tuhan. Kok mesti gini ya Tuhan, kok mesti gitu. Ini this is not my passion, katanya gitu. My passion. Anak-anak muda sekarang tuh dikit-dikit, not my passion. Makan tuh passion. Tanggung jawab dulu. Passion gitu. Amin. Percaya itu tidak memaksa namun berserah. Aku berserah. Sama-sama yuk. Taruh tangan di hati, katakan aku berserah. Katakan pada Yesus Juru Selamat. Aku sekali lagi kami mau Tuhan, dan aku berserah. Hancurkan hati yang keras, yang suka ngatur-ngatur Tuhan. Aku percaya yang kau katakan pasti terjadi. Yes. Pada Yesus Juru Selamat. Amin. Percaya aja sama Tuhan. Kalau Tuhan menegurmu hari ini, relakan hatimu bertobat. Kalau Tuhan menuntunmu untuk melakukan sesuatu, jangan tunda lagi. Percaya, pasti ada maksud Tuhan yang baik di sana. Kebangkitan terjadi dimulai dengan percaya. Yang kedua, untuk bisa ngalami namanya kebangkitan, harus ada apa? Mati dulu ternyata. Yesus bangkit mengalami mati dulu. Baru di hari ketiga dia bangkit. Di dalam ulangan 30. Firman ini lucu nih. Disuruh milih, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan, disuruh milih kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dituliskan di sini apa? Pilihlah apa? Kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun. Ini kan pilihan yang gampang ya. Kalau disuruh antara hidup dan mati, pilih mana? Hidup, berkat dan kutuk, pilih mana? Berkatlah, gampang jawabnya. Tapi banyak orang lupa.
kunci di balik kehidupan itu mesti mati dulu ternyata. 1 Korintus 15. Ini satu prinsip yang menarik. Kalau kamu menanam biji, ia akan apa? Mati dulu dalam tanah. Sebelum ia akhirnya bisa apa? Dapat apa? Hidup dan bertumbuh. Kalau Yesus gak mati dulu, gak ada namanya kebangkitan. Dengar hari ini. Orang kalau menikah, kalau mau pernikahannya kuat, bahagia. Dimulai dengan apa? Dia mesti mau bersatu. Nah, untuk bersatu, kita mesti mati buat diri sendiri dulu untuk bisa melayani orang lain. Setuju? Banyak orang kalau lagi pernikahan gitu ya. Pemberkatan nikah itu loh. Wih, happy-nya minta ampun. Karena merasa akhirnya setelah sekian lama, akhirnya aku bisa menikah. Lagunya tuh, wah nganter itu lagunya. Today I will walk. Wah, sukacitanya gak terbendung gitu. Dia tuh lupa kalau hari itu tuh hari kematian buat dia. Hari pernikahan adalah hari engkau mati buat dirimu. Dan engkau mesti jadi pelayan buat pasanganmu. Engkau mati buat dirimu. Dan kalau Tuhan percayakan anak, engkau mesti jadi pelayan buat anakmu. Gak bisa lagi cari kesenanganmu sendiri. Supaya pernikahan kuat, harus ada pengorbanan di sana, betul? Di balik kebangkitan ternyata mesti mati dulu. Orang yang terlalu mempertahankan egonya, susah bisa bersatu sama orang lain. Egonya mesti mati dulu supaya bisa membantu orang lain. Anak saya tuh sukanya bola. Saya gak suka bola. Saya mesti mati terhadap basket supaya bisa cinta bola. Ngerti maksudnya? Saya gak ngerti dunia bola. Sampai akhirnya saya mulai mempelajari itu bola. Saya cek sekarang pemainnya lagi top siapa sih? Ternyata Cristiano Ronaldo. Saya cek dia pernah main di tim apa. Saya sengaja mati buat dunia basket. Masuk ke dunia bola supaya nyambung sama anak saya. Akhirnya saya mempelajari. Suatu kali saya pamer sama anak saya. Tahu nggak? Dedi bisa gaya golnya Ronaldo. Gimana Ded? Saya lari. Balik badan terus gini. Kaget anak saya. Kok Dedi bisa? Dedimu sekarang ngerti dunia bola. Emang kamu doang yang ngerti. Wah, dia ketawa-ketawa seneng banget. Ya udah Ded, sekarang tak tujuin pemain yang lain. Akhirnya nyambung. Akhirnya saya nongkrong sama dia lama. Sekarang tiap kali ngomong bola jadi nyambung semua. Ternyata di balik kehidupan itu, di balik kesatuan itu, karena ada orang yang mau mati dulu. Gak mengejar egonya, gak mengejar kesenangannya, gak memaksakan kehendaknya. Supaya bisa melayani orang lain. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani, yaitu menyerahkan nyawanya buat kita semua, supaya kita bisa bersatu dengan dia. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tuh lihat. Kalau Yesus gak mati, gak menyerahkan egonya, tahtanya, nyawanya, gak bisa bersatu sama kita. Gak bisa terjadi kebangkitan itu. Karena dia serahkan semua yang berharga itu. Demi cintanya kepada kita. Makanya hari ini kita dibangkitkan. Pak, Bu, teman-teman semua. Area mana yang perlu dimatikan? Bisa jadi apa? Kesombonganmu. Bisa jadi kekerasan hatimu. Bisa jadi perkataanmu yang seringkali menyakiti. Perkataanmu yang seringkali gampang menghakimi. Hari ini ada area-area tertentu yang Roh Kudus kayak ingatkan sama Anda. Matikan itu. Matikan itu. Jangan kejar ambisimu. Seringkali kalau omong-omong bersatu ya, seringkali bukan apa yang enak buat saya, tapi apa yang baik untuk bersama. Betul kan? Saya mesti memahami dunia istri saya. Saya mesti memahami cara berpikirnya anak saya, teman-teman saya. Supaya terjadi kebangkitan di sana. Saya mesti mati dulu. Supaya saya bisa melihat kebangkitan Tuhan di sana. Kadang-kadang gak mudah buat saya, bener. Ini mau curhat dikit ya, saya jarang-jarang curhat, cuma saya perlu curhat dikit nih.
Saya ini biasanya saya ini sebenarnya aliran yang suka melarikan diri dari orang. Habis ngomong di mimbar ini capek loh. Tapi mau gak mau gini. Ada orang minta foto tapi kan harus ntar kalau gak dikasih foto sombong katanya. Saya mesti mati buat diri sendiri. Mengurangi kebutuhan istirahat saya. Demi supaya bisa berfoto sama orang dan memberkati mereka. Benar gak? Jadi jangan lagi ngomong kayak gini. Kak, saya kan orangnya introvert. Makan through introvert. Beneran. Untung kau bisa ngalami kehidupan. Kadang-kadang kita mesti berubah karaktermu. Izinkan hari ini Tuhan menjamah engkau. Dan tidak lagi bergantung kepada your personality. Saya cuma pegang satu ayat. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang mematikan. Yang gak membangkitkan sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang yang menghidupkan itu. Kadang kita mesti berubah cara berpikir kita, mesti dimatikan. Cara pandang yang salah mesti dimatikan. Kekerasan hati mesti dimatikan. Seenaknya sendiri mesti dimatikan. Kemalasan mesti dimatikan. Supaya Tuhan bisa bangkitkan yang baik di hidupmu terjadi dan terjadi. Jadi yang kedua ingat ini. Mau ngalami kebangkitan harus ada apa? Kematian. Yang ketiga. Sampai sini semua diberkati? Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Yes. Yang ketiga. Untuk bisa ada kebangkitan harus ada apa? Sama-sama baca harus ada penantian. Nah, kita tuliskan di dalam Lukas 18 ayat 33. Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari keberapa? Ketiga ia akan bangkit. Jadi kalau belum hari ketiga, sudah bangkit apa belum? Belum. Setelah genap waktunya hari ketiga baru bisa bangkit. Kalau memang belum waktunya gak bisa dipaksa. Gak bisa. Semua itu ada waktunya. Kalau memang masih waktunya mempersiapkan diri, siapkanlah dirimu. Kalau memang waktunya harus bersabar, sabarlah. Kalau waktunya memang masih harus menabur, taburlah yang terbaik. Kalau memang waktunya masih dibentuk, sediakan hatimu dibentuk sama Tuhan. Supaya karaktermu jadi siap. Jadi dewasa. Gak gampang nyerah lagi. Gak gampang dikit-dikit baper lagi. Dibentuk itu diproses. Sehingga ketika tuayan itu datang, ketika kepercayaan itu datang, kita tuh gak kaget, kita udah siap. Nah, kita berkata, Roma 8 ayat 25, semakin lama, the longer we wait, dikatakan apa? The larger we begin. Semakin lama engkau menanti, semakin besar yang Tuhan mau kerjakan. Bangun rumah 50 meter persegi, sama membangun apartemen plus mall 5 hektar, lebih lama yang mana? Artinya apa? Semakin lama persiapannya, semakin besar yang Tuhan mau percayakan dalam hidupmu. Penantianmu dalam Tuhan gak pernah sia-sia. Alkitab tulis Mazmur 25. Semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat apa? Mendapat malu. Tuhan gak bakal permalukan orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan dalam hidupnya. Waktunya kapan aku gak tahu. Tapi aku tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan amin. Tuhan aku gak ngerti nanti. Saya sendiri sampai hari ini gak ngerti, jujur aja. Dalam banyak hidup saya gak ngerti. Tuhan nanti waktunya anakku gini gak. Kalau memang sudah timingnya, sudah nanti bakal jalan kok satu demi satu. Kalau belum, ya gak bakal dibuka, gitu aja. Tunggu waktu Tuhan yang terbaik. Kalau hari ini kau sedang lelah dalam masa penantian, Alkitab berkata, nantikanlah Tuhan. Kau akan mendapat kekuatan yang baru. Andalkan Tuhan terus. Tuhan, aku gak ngerti waktu pemulihan, kebangkitan ini kapan waktunya, aku gak ngerti. Tapi aku mau tetap connect sama Tuhan setiap waktu. Aku mau andalkan Tuhan dalam segala hal dalam hidupku. Aku percaya penantianku di dalam Tuhan gak pernah sia-sia. Katakan amin. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah.
ku kan terbang tinggi, katakan, bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Nyanyi sekali lagi dari atas, katakan ya. Tuhan adalah kekuatanku. Katakan, bersama Dia ku tak akan goyah. Yes Lord, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali yang selalu diperbarui kekuatannya. Sama-sama melakukan, sampai bagi berdiri, yuk. Bagi berdiri sama-sama. Angkat tangan sama-sama. Kan terbang tinggi, yes, bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai katakan, ku kan terbang tinggi. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Katakan, ku kan terbang tinggi. Kalau memang belum waktunya, tunggu aja. Kalau belum indah, memang belum waktunya gitu. Ada hal-hal yang gak bisa dipaksakan dalam hidup ini, gak bisa. Semua itu Tuhan sudah tentukan waktunya yang terbaik. Gak bisa. Pengen punya anak dari ketahuan hamil gitu ya, sampai 9, mesti memang menunggu 9 bulan, betul kan? Gak bisa dipaksakan. Oh, saya mintanya 1 bulan, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa Anda nabur hari ini dan berharap besok langsung berbuah lebat. Gak bisa. Ada hal-hal yang memang harus menunggu dalam hidup ini. Nantikanlah Tuhan. Tiap hari ada kesegaran, ada kekuatan baru. Sehingga kita kuat dalam masa penantian kita. Amin. Yang terakhir, bagaimana kuasa kebangkitan bisa terjadi? Harus Roh Kudus yang bekerja. Gak ada pribadi yang lain yang bisa melakukan itu. Kita baca ayatnya. Roma 6 ayat 11. Dan jika roh Dia, baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini berita sukacita yang dahsyat loh, beneran. Karena Roh Kudus gak cuma membangkitkan Yesus, tapi juga membangkitkan setiap kita, katakan amin. Kasih tepuk tangan dong buat Roh Kudus yang luar biasa itu, yang mengasihimu. Yes. Momen dimana engkau lelah, buka hati sama Roh Kudus. Makanya bergaul kariblah sama Roh Kudus setiap waktu. Jangan cuma seminggu sekali. Namanya bergaul karib itu setiap hari. Bangun pagi, ayo connect Roh Kudus, kau di dalamku. Good morning Holy Spirit. Roh Kudus, kau termanis dalam hidupku. Tadi sebelum berangkat pelayanan, saya ini lagi dalam jadwal lagi cukup padat gitu ya. Wah, luar biasa pokoknya. Kemarin dari sini, kemarin baru pulang dari Surabaya, pelayanan Jumat Agung 3 kali kebaktian. Selesai, pulang kemarin sampai di Jakarta, di Surabaya, pulang Jakarta jam 9 sampai di Jakarta. Jeda cuma pulang rumah sekitar 1,5 jam, packing lagi, siap-siap lagi, jalan langsung ke stasiun bus, berangkat ke Bandung. Sampai di Bandung belum sempat check-in hotel, karena waktunya mepet sekali, 4:30 udah pelayanan di Baros, kemarin KKR Paskah untuk youth. Secara tubuh itu juga lemah, saya masih manusia. Tapi saya sadar, ada Roh Kudus yang bergerak dalam dimensi supranatural yang bisa menguatkan kita dalam keterbatasan kita. Yang bisa memampukan kita mengubah orang-orang yang rasanya
Gak bisa apa-apa bisa jadi luar biasa. Roh Kudus itu roh kehidupan. Roh kebangkitan itu. Petrus itu penakut. Makanya dia menyangkal Yesus 3 kali kan. Omongannya gede. Tapi eksekusinya sebenarnya nol. Dia tuh ketakutan seringkali. Tapi setelah Roh Kudus memenuhi hidup seorang Petrus. Dari penakut jadi pemberani. 3 orang ketakutan awalnya. Setelah diberi Roh Kudus di depan 3.000 orang tidak gentar sekalipun. Itu bukan Petrus tapi Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan Petrus. Dan gak berhenti di sana. Ini orang biasa kalau ngomong suka sembrono. Asal ceplas-ceplos gitu. Gak dipikir seringkali. Tapi yang luar biasa, di depan 3.000 orang ada pesan firman, kehidupan, kesaksian tentang Yesus yang membuat 3.000 orang hari itu diselamatkan. Sekali lagi, bukan karena Petrus jago bicara, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan Petrus, yang mengubahkan Petrus yang tidak jago bicara bisa penuh dengan hikmat dalam kata-katanya. Hari ini bergeraklah dalam dimensi Roh Kudus karena dia roh kebangkitan itu. Orang-orang yang tidak bisa apa-apa datang sama Roh Kudus. Kemampuanku terbatas, pengetahuanku terbatas, koneksiku terbatas. Tapi Roh Kudus, engkaulah roh kebangkitan itu. Kau bisa mengubah yang terbatas jadi tidak terbatas. Yang biasa jadi luar biasa. Yang gak mampu dimampukan saat ini. Dia bisa melimpahkan pengetahuan atas hidupmu yang kau gak tahu. Tiba-tiba kok bisa keluar ide ini, keluar ide itu. Roh Kudus kalau udah bekerja, yang gak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil bisa terjadi. Karena dia roh kebangkitan. Kematian tuh gak mungkin secara logika manusia bisa hidup, betul? Tapi Roh Kudus yang tidak mungkin mati bisa bangkit. Demikian juga hidup setiap kita. Apapun yang tidak mungkin. Apapun yang kau minim pengalaman. Apapun kelihatannya hancur. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, semuanya bisa dihidupkan kembali. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Angkat tangan sama-sama. Roh Kudus, kau hadir di sini. Singkat ayo maju sama-sama. Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan buat dia, katakan. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus bab. Ku buka hati sama-sama, katakan yuk. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami. Katakan penuhi dengan kuasa, yes. Yang mau mengalami kuasa kebangkitan angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ku buka hati. Barang siapa percaya, alami kuasa kebangkitan itu. Tidak ada lagi kematian, yang ada hanyalah kehidupan selama-lamanya. Yes, yes, yes. Terus sembah Tuhan sama-sama. Sepakat, percaya, percaya, percaya. Katakan, ku buka hati. Roh Kudus terobos hidup kami saat ini. Setiap kematian dihidupkan kembali. Yes, yes. Jamalah kami. Penuhi kami. Pakai waktu 2-3 menit ke depan. Jangan pulang dari tempat ini cuma sekedar terima firman tapi gak ngalamin apa-apa. Ada waktunya Tuhan berbicara, ada waktunya kita meresponi. Ada waktunya kita berkata, ya Tuhan aku mau. Hari ini pilihlah untuk percaya sama Tuhan lagi. Percaya sesuatu yang berdasar. Lebih dari 500 orang menyaksikan kebangkitan Kristus itu nyata. Engkau menyembah Tuhan yang benar-benar hidup. Bukan dongeng, tetapi itu fakta sejarah. Imanmu di dalam Yesus
Penantianmu di dalam Tuhan gak pernah sia-sia. Tidak ada pernah satu waktu pun, detik pun terbuang dengan percuma. Setiap waktu, setiap tangisan Tuhan perhitungan di sana. Setiap taburan yang terbaik Tuhan lihat. Manusia tidak melihatnya, tapi Tuhan selalu melihat yang kau tabur. Hari ini jangan hidup asal-asalan. Kerjakan yang terbaik yang kau bisa. Karena di balik itu selalu ada anugerah Tuhan akan bekerja yang melebihi dari apa yang kau bisa. Kalau hari ini ada area yang mesti kami matikan, bisa jadi itu dosa, bisa jadi itu ego kami, gengsi kami, kesombongan kami, perkataan kami yang menyakitkan, yang tidak jadi berkat. Tuhan hari ini tegur kami mau bertobat sama-sama. Karena hari ini kami sadar, di balik kematian, disitulah akan terjadi kebangkitan. Hamba mau berdoa, keluarga demi keluarga dipulihkan Tuhan. Ada pemulihan, ada kesatuan, suami istri kembali satu, pulih. Anak orang tua disatukan kembali. Hari ini kalau kami mungkin jadi orang yang terlalu gengsi, setiap kali ngomong, aku kan memang orangnya gini. Barang siapa ada dalam Kristus, ia ciptaan yang baru. Ikuti tuntunan Tuhan dong. Area mana yang kau perlu letakkan, sudahlah jangan kebanyakan pegang gengsi. Kalau memang kau perlu melangkah untuk jadi pembawa damai, lakukanlah. Bisa jadi orang itu yang salah, tapi kalau Tuhan tuntun, tinggalkan gengsimu, matikan gengsimu. Kamu dulu yang bereskan masalah itu. Lakukanlah. Di balik itu, kau akan melihat rencana Tuhan yang terindah akan dinyatakan melalui hidup. Gak perlu gengsi. Gak perlu mikir, kan aku orangnya gini, aku orangnya kaku, aku orangnya. Letakkan itu semua. Hari ini berkata, aku baru di dalam Yesus. Jamah aku Tuhan. Kalau ada area yang aku harus berubah, hari ini ubahkan hidupku. Ubahkan karakterku. Ubahkan hatiku Tuhan. Ubahkan keputusanku. Biar yang Tuhan mau, yang tergenapi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus jamah kami. Biar setiap waktu, di setiap nafas kami selalu menantikan Engkau Roh Kudus. Roh Kudus berkaryalah. Biar hari ini kenalilah kami sebagai orang-orang yang bergaul karib dengan Roh Kudus. Engkau yang kurindu Roh Kudus. Engkaulah segala-galanya Holy Spirit. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau. Gak bisa, kami gak bakal mampu. Karena Engkaulah sumber kehidupan itu. Engkau tidak cuma membangkitkan Yesus dari kematian, tetapi Engkau juga membangkitkan kami dari kematian kami. Hari ini aku percaya, sukacita yang mati kembali bangkit, kembali hidup. Damai sejahtera yang mati kembali berlimpah dalam hidup kami. Kreativitas kebijaksanaan yang mati dibangkitkan kembali. Ada kehidupan dalam hidup kami. Kasih yang mati, dengar ini, kasih yang mati, kasih yang tawar, kasih yang padam. Hari ini ada kebangkitan lagi. Kami menjadi orang yang dilimpahi kasih Tuhan dan bisa mengasihi, mengampuni, memberkati, melayani banyak orang. Mari Tuhan kau berkati. Roh Kudus kau yang bekerja. Terima kasih. Terima kasih. Pulang dari tempat ini dan mulai detik ini kuasa kebangkitan terus terjadi. Tambah hari tambah heran, tambah luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kebangkitan membuat kami percaya Yesus Engkau Tuhan. 1.000.000% bahkan lebih dari itu. Tuhan kau luar biasa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Semua yang mengalami kuasa kebangkitan. Katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Sebelum saya serahkan. Saya ada satu momen yang penting nanti bulan November. Saya dan teman-teman bakal bikin sebuah live recording di Jakarta. Dan ini merupakan selebrasi dari 20 tahun pelayanan saya. Pertama kali saya bikin album itu di tahun 2005. Dan 20 tahun setelahnya adalah tahun ini. Kita mau sama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Akan banyak lagu baru direkam. Kalau Anda sudah pernah diberkati dengan lagu-lagu yang saya dipercayakan sama Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Mengikut Yesus, Yesus yang kau andalkan. Sekali Yesus selamanya Yesus. Lagu apa lagi? Nyalakan apimu. Kalau pernah dengar lagu Bekerjalah ya Roh Kudus dan masih banyak yang lain lagi.
Terakhir saya barusan rilis juga sebuah single judulnya Jehovah Jireh tentang Tuhan yang menyediakan. Kemarin saya tulis yang belum sempat dirilis juga ada lagu judulnya Hati yang Hancur Tuhan Berkenan. Ada lagu yang belum sempat dirilis juga judulnya Masa Penantian, itu judul lagu. Dan masih banyak lagu yang lain yang Tuhan percayakan. Saya rindu kepingin bisa nyanyi sama-sama dengan Anda. November nanti rombongan datang ke Jakarta, kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Dan melalui setiap lagu yang kita nyanyikan ada pesan pewahyuan, kekuatan dari Tuhan yang akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Amin. Tunggu waktunya ketika nanti tiket sudah dibuka ya, buruan war tiket ya. Buat nonton film Jumbo aja kita rela antri-antri gitu ya. Buat Tuhan harusnya lebih dari itu. Amin. Sama-sama kita mau mengalami Tuhan selama kita hidup. Ya, nanti tunggu di media sosial saya ya, yang belum follow bisa follow ya. Tujuannya bukan untuk saya, tapi saya cuma pengen menceritakan Tuhan itu hidup. Tuhan itu luar biasa ya dalam hidup kita. Kalau saya bisa ngalamin, ayo kita semua ngalamin sama-sama. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Thank you semuanya, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu Saudara silakan duduk dulu. Sudah banyak Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman disampaikan oleh hambanya, boleh lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan sekali kepada Tuhan kita, haleluya. Atas nama keluarga besar Gereja BFA di Bandung, Gembala Senior Pastor Agung Takaryana dan Ibu Dion Takaryana, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Franky Kuncoro yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami, sudah memberkati dari kemarin sore di ibadah KKR Youth, tadi pagi di Barus dan 2 kali di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa menutup ibadah ini. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih buat anakmu Pastor Franky yang telah Engkau utus ke tempat ini untuk memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang sudah ditaburkan pada siang hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi kuasa kebangkitan itu boleh terjadi dalam hidup kami umat-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Pastor Franky Kuncoro dalam pelayanannya, dalam keluarga rumah tangganya, keluarga besarnya, juga rencana konser pada bulan November yang akan datang. Teruskan karya-Mu Tuhan lewat anak-Mu ini. Menuliskan lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang memberkati gereja-Mu Tuhan. Bahkan memberkati banyak orang. Memberitakan Injil kasih karunia melalui pujian penyembahan ini. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya jemaat-Mu akan pulang, sebelumnya juga kami akan memberikan taburan kami bagi pekerjaan di gereja ini. Engkau memberkati tangan-tangan yang menabur, tangan-tangan yang melayani, Kau balaskan yang berkat-Mu berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, buka hati kita. Tujukan kepada Tuhan Yesus sumber berkat kita. Pulanglah dengan selamat, bawa segala berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis daripada Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati sama-sama serukan. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan taburan buat pekerjaan Tuhan. Para pelayan Tuhan akan mengedarkan pundi-pundi. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya baik, para pelayan Tuhan yang akan setiap Bapak Ibu Saudara, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan taburan secara non-tunai, dapat mentransfernya atau men-scan barcode yang tertera pada kartu di depan kursi Bapak Ibu Saudara maupun pada layar yang tertera di depan. Terima kasih untuk setiap taburan yang telah Bapak Ibu Saudara berikan, dan ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Jadi kegiatan mingguan kita dalam minggu ini, pertama, mengundang kembali Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah raya yang semakin dahsyat dan luar biasa setiap hari Minggu di tempat ini. Ada 4 jam ibadah, yakni pada pukul 7, 9, 11, dan jam 5 sore. Juga ada ibadah Junior Church untuk setiap anak Bapak Ibu Saudara semua, yakni di lantai ini pada ruangan Gensa, dan juga ada ibadah youth setiap hari Minggu pukul 9 pagi bertempat di ruangan Azalea. Kemudian ibadah worship Revival Center setiap hari Rabu di tempat ini pada pukul 6:30 malam, dan hari Kamis pada pukul 6:30 malam di BFA House of Grace Baros. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan atau menerima benih dan pengurapan pada
Jumat Agung yang lalu, Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk mendapatkannya di dalam ibadah WRC, yakni di tempat ini, di hari Rabu, dan juga di BFA House of Grace Baros di hari Kamis. Kemudian Bapak Ibu Saudara ada kegiatan yakni KKR Umas, kami mengundang kepada Bapak Ibu Saudara, Oma Opa yang berusia di atas 60 tahun untuk hadir di dalam ibadah KKR Umas yakni Excellent Sacrifice di hari Jumat, tanggal 25 April pada pukul 11 siang bertempat di lantai ini di ruangan Gensa. Dan terakhir ada ibadah Morning Grace setiap hari Sabtu, pukul 6 pagi bertempat di BFA House of Grace. Dan kami juga mengundang kepada generasi muda, generasi Z untuk hadir di dalam Gen Z Service setiap hari Sabtu pada pukul 4:30 sore bertempat di BFA House of Grace. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayan dari kami dapat menghubungi call center yang tertera di layar depan atau dapat mendatangi meja counter yang ada di depan ruangan ini maupun mendatangi setiap kami para pelayan Tuhan. Dan yang terakhir, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir? Boleh mengangkat tangannya, kami mau menyapa dengan hangat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Wow, puji Tuhan. Selamat datang Ibu di gereja kita, selamat datang di rumah kita. Kami menunggu kedatangan Bapak Ibu Saudara semua di dalam pertemuan-pertemuan ibadah berikutnya. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.